Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita pada sore yang berbahagia ini adalah memperingati Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Nabi Muhammad SAW melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, maka Jibril memeriksa Nabi juga. Maka Nabi Muhammad itu diperiksa, baik yang lahir maupun yang batin. Keluarkan yang tidak baik. Mana yang tidak baik itu dikeluarkan. Ini sebenarnya bukan untuk Nabi, tapi untuk kita sebagai pelajaran. Kalau Nabi Muhammad SAW, mana mungkin ada sifat yang tidak baik dalam dirinya. Sedangkan Nabi itu disebut dengan maksud. Nabi tidak punya dosa. Tetapi apa maknanya? Itu tamsilan untuk diri kita. Jadi kalau mau untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, makanya diri kita ini harus bersih. Bersih dari apa, Ustaz? Sifat sombong. Sombong itu tak nampak. Nampak tak sombong itu? Tidak. Sombong itu nampak tak? Tidak. Tapi ada atau tak? Ada. Ada. Pernah tak itu sombong? Mungkin. Hah? Pernah tak sombong tu? Hah? Pernah atau tak tu? Hah? Pernah? Nah, pernah sombong kan? Jangan sombong lagi. Kenapa? Karena sombong bukan pakaian kita, bukan sifat kita. Sombong itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi sombong itu kita buang jauh-jauh. Dan juga iri hati. Penyakit iri hati. Indonesia ini tak mau maju-maju gara-gara itu. Kenapa? Karena iri hati. Nampak saudara kita beli mobil, itu lain. Suaminya cuma karyawan biasa kerja suaminya. Tapi cobalah lihat, bisa beli mobil ya, pasti korupsi ya. Belum tentu kan? Tapi kita sudah berprasangka yang tidak baik. Kenapa? Karena ada rasa iri hati dalam diri kita. Maka iri hati ini kita buang. Dia beli mobil kenapa? Dia memang karyawan biasa, tapi rupanya kebun di kampung lagi 50 hektar aja. Sekali panen dapat beli satu mobil. Jadi kita sudah berprasangka yang tidak baik gara-gara apa? Gara-gara namanya itulah penyakit hati, penyakit iri hati kepada saudara-saudara kita. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam momentum Isra dan Mi'raj ini, maka diri kita bersihkan dari sifat itu. Bagaimana caranya, Ustaz? Tak lain dan tak bukan, kita mesti bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada jalan lain bagi kita. Tak ada jalan lain. Apa cuma jalannya? Hanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini apa yang tidak salah kita? Banyak sekali salah, banyak sekali dosa kita. Dosa kepada istri, dosa kepada suami, dosa kepada anak, dosa kepada masyarakat, tetangga. Banyak sekali dosa kita. Ujuk, sombong, takabur. Dosa kita ini banyak, dosa kita semuanya. Kita berdosa tanpa terkecuali. Maka jalan satu-satunya yaitu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nantinya kita mau masuk bulan suci Ramadan. Masuk bulan suci Ramadan, maka kita itu mesti bersih
bertobat, kita banyak kita bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya, para nabi, apakah nabi dan rasul itu tidak bersalah? Tidak ada dosanya. Ada dosa anbiya, para nabi itu ada dosanya. Nabi Muhammad yang tidak ada dosa, kenapa? Karena dia maksum. Nabi tidak ada dosa, tapi Nabi punya salah, hilaf dan salah itu ada. Apa salah Nabi? Yang pertama, ketika datang seorang yang buta kepada Nabi, meminta kepada Nabi untuk diajarkan agama. Ya Rasulullah, kata orang yang buta ini, orang sudah tua buta, ajarkan saya agama tentang agama Islam ini ya Rasulullah. Lalu datang pembuka tokoh Arab, datang kepada Nabi pada waktu itu datang yang buta, sudah datang pula pembuka Arab, pembuka suku yang sangat luar biasa. Maka meminta diajarkan juga tentang agama Islam ini. Maka menurut Nabi, lebih baik saya ajarkan kepada orang yang petinggi Quraisy ini. Kenapa? Karena dia kepala suku dan banyak yang bisa nanti yang mengetahui agama Islam. Sedangkan yang buta ini cuma untuk dirinya sendiri. Maka Nabi tinggalkan yang buta tadi. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ashabun nuzul, turunnya surat Abasa wa Tawalla. Maka apa kata Allah? Wahai ya Rasulullah, jangan engkau anggap remeh orang-orang yang lemah. Kenapa? Karena yang memberi hidayah itu, kata Allah, cuma saya yang beri hidayah kepada orang, engkau tidak bisa. Nah, maknanya ketika Nabi salah, turun ayat untuk meluruskan, untuk membetulkan Nabi. Kalau kita salah kita, siapa yang turun? Ayat saya nih, belum tentu turun dia. Jadi caranya kalau kita salah, bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara para nabi yang bersalah, yang punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu yang pertama adik kita. Kakek kita Nabi Adam alaihi wasallam. Ketika Nabi Adam alaihi wasallam hidup di dalam surga. Nabi Adam hidup di dalam surga dengan begitu nyaman, begitu enak. Tapi kata Allah, ada satu engkau jangan dekati. Jangankan untuk memakannya, dekat jangan. Yaitu adalah pohon kuldi. Secara zahir pohon kuldi, tetapi secara batinnya Nabi Allah Adam telah melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Telah melanggar apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam ini ketika Allah ciptakan itu sendirinya. Nenek kita pada waktu itu belum ada. Hawa belum ada pada waktu itu. Karena Nabi Adam kesepian, maka diciptakanlah oleh Allah yang namanya perempuan dari tulang rusuk kita yang paling bengkok. Nah, jadi tulang rusuk yang paling bengkok yang lemah. Itulah yang diciptakan kaum perempuan ini. Makanya perempuan ini lemah, tapi kuat. Lemah tapi kuat. Bagaimana bisa Ustaz? Coba kita lihat Pak. Saya dulu sebelum menikah, saya heran melihat Pak Haji, ada Pak Haji itu, dia sudah S3. Dia tuh punya kebun yang begitu luas. Sedangkan dia takut ke istrinya, Pak. Padahal yang PNS itu dia, yang punya kebun dia, tapi takut ke istri. Heran saya, Pak. Bisa menyembuh. Yang kerja dia, yang punya kebun dia, hartanya dia banyak. Kok bisa takut ke istri? Rupanya Bu, setelah saya menikah, barulah saya paham bahwa perempuan itu memang kuat. Memang kuat. Kenapa ada nak yang takut ke istri, Pak?
Iya, Ustaz. Hah? Banyak. Hah? Awak takut juga? Sama Pak. Lemah, maksud lemah di sini lemah dalam hukum. Apa contohnya? Kalau dari keluar dari seorang perempuan perkataan cerai maupun 1000 kali dia minta cerai, itu tidak akan jatuh talak. Tapi kalau awak laki-laki sekali kita ucapkan perkataan cerai langsung jatuh talak. Jadi perempuan itu lemah di situnya dari segi hukumnya. Kalau dari kekuatan kuat Pak, perempuan ini menyuci siapa? Siapa menyuci Pak? Apa nyuci? Hah? Menjelaskan siapa? Hah? Yang nyuci perempuan. Yang setrika siapa? Siapa Pak? Perempuan juga. Laundry. Laundry. Laundry semuanya Pak. Hah? Oh, enak lebih gitu ya. Ngantar anak sekolah siapa? Hah? Ngojek. Siapa ngantar anak sekolah Pak? Gojek Pak, Ustaz. Jadi perempuan itu kerjanya Pak, kalau sehari kita gantikan tak sanggup kita. Sanggup kita. Jadi kuat perempuan itu tapi lemah dari segi hukum. Diciptakanlah Hawa. Diciptakan Hawa. Karena perempuan ini sifatnya Pak itu ada 3 Pak, sifat perempuan itu pasti itu ada dalam diri perempuan. Yang pertama cemburu. Ibu cemburu lah. Hah? Enggak. Kalau gini apa enggak bercemburu Pak? Berarti dia bukan perempuan Pak. Bukan perempuan ya. Kalau enggak cemburu bukan perempuan. Yang kedua sifat perempuan itu penangis dia. Cepat dia nangis. Istri bapak berani atau enggak? Nah, kalau nak ada nangis bini bapak Pak, itu ragu enggak perempuan gitu. Yang ketiga dia konsumtif. Konsumtif. Belanja ya. Sensitif. Enggak konsumtif, konsumsi. Kasih uang 100 bisa enggak belanja ya. Kasih uang 1 juta bisa juga. Kasih uang 10 juta Habis. juga. Jadi memang itu sifat perempuan itu Pak. Tidak bisa. Dari yang 3 nih perempuan itu itulah sifatnya. Diciptakan Hawa. Sesudah itu kata Allah kalian jangan dekat pohon kuliti. Apa yang dilakukan mereka juga dekati, maka terusirlah Nabi Allah Adam ke bumi. Terusir ke bumi gara-gara apa? Bikin dosa. Apa dosanya? Dia memakan buah. Berapa tahun Nabi Adam itu bertobat, memohon, meminta ampun kepada Allah. Maka inilah doa yang selalu kita baca. Rabbana zalamna Anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berapa lama Nabi Allah Adam baca itu? Salah satu tafsir mengatakan, ada mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 400 tahun. Ada juga yang mengatakan 40 tahun. Nabi Adam bertobat. Tobat, minta ampun. Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita ini siapa Bapak Ibu? Kita bukan Nabi Adam. Adam cuma satu bikin kesalahan, maka dia minta ampun bermohon kepada Allah 400 tahun. Lalu kita ini siapa yang membangkang, yang menyombongkan diri kepada Allah, tak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah. Yang kedua Nabi Allah Yunus.
Allah Yunus, apa kesalahan dia? Kesalahan dia tinggalkan kaumnya. Kenapa? Karena kaum Nabi Yunus ini ucapannya selalu menyakiti perasaan hati Nabi Yunus alaihi wasallam. Tak tahan lagi ya tidak hati Nabi Yunus, ditinggalkanlah kaumnya. Jadi Nabi Yunus ini Pak, kisahnya sama seperti pengurus masjid. Pak Adi pernah jadi pengurus masjid? Pernah. Pengurus masjid ini tidak ada baiknya Pak. Bikin acara nanti marah juga jemaah. Nggak bikin acara marah juga jemaah. Ada pengajian di masjid marah juga jemaah. Nggak ada pengajian marah juga jemaah. Bikin makan-makan di masjid marah juga jemaah. Nggak ada makan-makan di masjid marah juga jemaah. Kopi nanti di dalam masjid Pak ada nggak pengurus masjid itu habis di masjid. Habis uang masjid itu oleh pengurus. Jadi pengurus masjid ini ada baiknya sama jemaah. Jadi kalau ditinggalkanlah jemaah itu, maka kisahnya sama seperti kisah Nabi Yunus alaihi wasallam. Nah, jadi jangan tinggalkan. Kalau kita diamanatkan untuk jadi pengurus masjid, jangan tinggalkan. Nah, yang penting kita lakukan sesuatu yang baik, lakukanlah. Mau penilaian jemaah terserah dia. Yang penting kita berbuat baik, tidak melanggar aturan agama kita, maka lakukanlah. Nabi Yunus pergi berlayar. Berlayar Nabi Yunus alaihi wasallam ke suatu laut, maka datang ketentuan Allah, maka Nabi Yunus alaihi wasallam dilemparkan oleh Allah masuk ke dalam laut dan dimakan oleh ikan yang sangat besar. Apa nama ikannya Ustaz? Jangan tanya macam itu Pak. Kalau Bapak tanya apa nama ikannya, pecah kepala saya ini tidak tahu saya jawabannya. Apa nama ikan yang dimakan? Nabi Yunus alaihi wasallam itu. Karena banyak juga jemaah Pak. Jemaah itu pertanyaannya lain benar. Nabi Adam nikah dengan Hawa. Siapa Pak Tua itu Ustaz? Apa Tua Nabi Adam ditanya berapa yang? Siapa walinya? Siapa walinya? Jadi jangan pertanyaan itu kita bikin untuk meningkatkan keimanan kita Bapak Ibu. Jangan pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Nabi Allah Yunus dimakan oleh ikan, maka disitulah baru Nabi Yunus baru sadar dan bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perut ikan itu. Nabi Yunus bermohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada yang mengatakan Nabi Yunus itu 7 hari di dalam perut ikan. Ada tafsir mengatakan 40 hari dalam perut ikan itu. Terus Nabi Yunus bermohon minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah mengampuni Nabi Yunus alaihi wasallam. Jadi kita pada saat sekarang ini siapa kita? Kita bukan Nabi Yunus alaihi wasallam. Lalu kenapa kita tidak mau minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dosa yang kita lakukan sudah banyak sekali. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu boleh percaya atau tidak dengan COVID-19 ini, corona ini. Mau tak mau tidak percaya atau percaya, yang pokoknya yang penting virus itu sudah datang ke hadapan kita semua. Virus itu tidak datang dengan. Thank you for watching.